KBR Prime, podcast for curious mind. Orang tuh invest anak berharap suatu saat in return akan giving back. Artinya memang ya saya nggak mengatakan bahwa ini nggak manusiawi ya, tapi dalam perspektif ekonomi, anak itu adalah bisa dianggap sebagai barang investasi. Karena investasi ya orang tua kan nyekolahin macam-macam itu kan investment ya. In return ya mereka berharap suatu saat akan kembali. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Kita masih tetap akan ngobrolin dan ngobrol juga sama peneliti-peneliti hebat di Indonesia. Dan seperti biasa juga, aku gak sendiri. Karena setiap episodenya aku selalu ditemenin sama the one and only Lutfi. Hai Lutfi. Kita mau ngobrolin apa nih kali ini? Halo Naomi, apa kabar? Jadi di episode ini kita akan ngobrolin tentang child marriage, pernikahan dini. Wow, pernikahan dini gimana nih maksudnya? Ya benar banget. Jadi ada loh ternyata riset yang mengungkap adanya hubungan antara bencana dengan angka pernikahan dini. Indonesia sendiri kan istilahnya apa ya, terletak di cincin api Pasifik dan kayak prone to so many disasters ya. Ada gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, you name it lah. Dan ternyata dampaknya itu nggak hanya korban jiwa, kerusakan bangunan, penyakit dan sebagainya, tapi juga ada hubungan ke peningkatan jumlah kasus pernikahan anak. Kok bisa sih? Terus hubungannya apa coba? Tapi ntar dulu. Berarti kali ini kita nggak akan bahas tentang cinta-cintaan lah ya. Aku kira kita mau bahas tentang cinta-cintaan. Biasa nonton drama Korea gini. Ya ternyata ada hubungannya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan peneliti-peneliti di balik riset itu, Dr. Teguh Dartanto dan mahasiswa bimbingannya Ratih Kumaladewi. Keduanya berkolaborasi meneliti soal ini. Dr. Teguh sendiri itu adalah peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dulu sebelum saya menjadi ketua departemen, saya adalah salah satu ketua research group, namanya adalah Research Group on Poverty and Social Protection, sehingga kita sangat fokus isu-isu terhadap kemiskinan, isu-isu ketimpangan, isu-isu pembangunan dan juga proteksi sosial. Sementara Ratih saat itu dia statusnya adalah mahasiswi bimbingan S1-nya Dr. Teguh dan sekarang dia sedang S2 di Eropa. Halo, nama saya Ratih. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di bidang Public Policy and Human Development di salah satu United Nations University, tempatnya di Maastricht, Belanda. Ini menarik sih, dan to be honest, aku penasaran banget deh sama korelasi antara kejadian bencana sama pernikahan anak ini. Gimana sih ceritanya kok bisa kepikiran gitu loh untuk ngeriset ini? Aku aja gak kepikiran sama sekali, karena memang ya mungkin belum ada mental peneliti kali ya. Ya jadi waktu itu kan waktu brainstorming session skripsi S1-nya ya, Dr. Teguh itu selalu pesan ke mahasiswa bimbingannya kalau milih tema skripsi, itu pilihlah topik yang kamu suka untuk meneliti tapi dekat dengan realita gitu. Dan ini adalah topik yang dipilih oleh Ratih, yaitu child marriage atau perkawinan anak. Kenapa? Ternyata it turns out bahwa topik itu sangat dekat dengan Ratih. Salah satu anggota keluarganya mengalami child marriage dan hal tersebut sangat membekas di hati Ratih. It's actually quite emotional for me when I think about child marriage because I know how, at least for my personal experience, how bad it is. Child marriage is actually a personal issue for me. Saya tumbuh besar di lingkungan yang terekspos dengan pernikahan muda, di mana lingkungan sekitar saya, saudara-saudara saya atau teman dekat saya, mereka masuk ke dalam praktik pernikahan dini, dan itulah mengapa saya sangat tertarik untuk mendalami isu ini. Aku sih sempat denger ya kejadian pernikahan anak di Indonesia, tapi sejauh ini aku tahu kebanyakan terjadinya itu di kawasan-kawasan terpencil dan itu lebih karena adat ya. Tapi sebetulnya gimana sih angka dari pernikahan anak di Indonesia ini khususnya? Jadi berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya, KPPPA, itu sekitar 11% dari 80 juta anak di Indonesia itu sudah menikah sebelum usia 18 tahun. Kalau misalnya angka dari UNICEF itu bisa lebih tinggi lagi, 1 dari 4. Dan menurut beberapa kelompok advokasi
yang cukup prominent, ini membuat Indonesia itu statusnya 1 dari 10 negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia gitu. Cuman mungkin selama ini risetnya itu kan lebih banyak tentang penyebab nikah anak ya, dalam misalnya konteks agama atau kultur budaya. Rati dan Pak Teguh ingin explore adakah pemicu lain yang lebih bisa menjelaskan gitu. Mereka kemudian memprediksi salah satu penyebab yang bisa memperparah child marriage itu adalah bencana. Kok bisa sih? Ternyata menurut Dr. Teguh logika ekonominya seperti ini. Literatur itu beberapa literatur menunjukkan bahwa literatur yang sudah ada ya, yaitu menunjukkan bahwa banyak orang tua dalam kasus-kasus tertentu di India atau di beberapa negara developing countries itu menikahkan anak itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi beban orang tua. Ada gempa atau disaster atau apapun bisa jadi sumber penghasilan orang tua menurun atau lahan pertanian rusak, perabotan ataupun, sehingga kesejahteraan turun. Menikahkan anak perempuan itu akan mengurangi beban orang tua karena tanggung jawabnya berpindah kan. Dari fenomena ini kan kita bisa melingkan, oh ada pernikahan dini, ada disaster, ada teori yang penelitian-penelitian yang sudah ada seperti itu ya sudah kita coba ramu. Oh jangan-jangan logikanya seperti itu loh. Oke, berarti jadi dari pemahaman aku nih ya, berarti tujuan penelitiannya itu sebenarnya adalah untuk melihat apakah polanya itu juga terjadi di Indonesia. Terus kalaupun iya, itu gimana coba proses mikirnya orang tua dari terjadi guncangan finansial sampai memutuskan untuk menikahkan anak, ya nggak sih? Ya, kurang lebih 2 itu sih tujuan penelitiannya. Dan untuk menjawabnya, Rati dan Pak Teguh menyilangkan 2 dataset gitu. Satu mengenai usia pernikahan pertama dari sampel anak perempuan dari seluruh Indonesia. Yang ini datanya adalah diambil dari survei sosioekonomi nasional, jadi kayak first age of marriage gitu. Kemudian di cross check gitu dengan kondisi tempat tinggal mereka, apakah terjadi bencana di misalnya tahun itu atau tahun sebelum itu, kondisi ekonomi tempat tinggalnya seperti apa, mitigasi bencana dari desa tempat tinggalnya, for instance, tingkat kesejahteraan dan seterusnya. Ini datanya diambil dari survei PODES atau potensi desa. Jadi 2 dataset itu lalu dianalisis secara statistik. Dan hasilnya selain misalnya hal-hal yang selama ini umum diketahui, misalnya kayak desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu memang punya kecenderungan angka pernikahan anak yang tinggi, itu memang terjadi di sini. Tapi ternyata ada hal lain yang muncul yang juga memiliki korelasi kuat. Yang menarik adalah yang cukup surprise memang early warning system atau apapun lah, mitigasi lah, daerah-daerah yang punya mitigasi yang baik itu memang cenderung child marriage-nya itu lebih sedikit. Ya, jadi dugaan mereka itu benar bahwa economic shock yang di sini direpresentasikan dengan bencana itu punya korelasi yang kuat dengan tingginya angka child marriage. Kenapa ada guncangan ekonomi terus jadinya memutuskan untuk menikahkan anak? That's a good question, Naomi. Ternyata menikahkan anak itu dianggap sebagai cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi, atau kalau dalam istilah akademiknya adalah coping strategies. Dan ketika terjadi kejadian-kejadian, apakah itu besar atau kecil, tapi sifatnya negatif untuk pendapatan kita, lalu kita karena we still want to smooth our consumption, jadilah rumah tangga ini harus melakukan yang namanya strategi bertahan atau coping strategy. Dan setiap rumah tangga, they have different capabilities on coping instruments. They have different access on coping instruments. Pilihan pertama biasanya memang decision tree-nya itu satu, minta tolong di sekelilingnya. Bisa 2, biasanya memang tetangga. Berarti kan network ya, artinya social capital dulu. Ya saudara macam-macam. Yang kedua, kalau dia punya tabungan. Berikutnya adalah jual aset liquid, aset itu bisa. Tapi kalau yang nggak punya, ketika menjadi kesejahteraannya turun, mau nggak mau apa yang dilakukan? Mengurangi beban dong. Di dalam konteks economic shocks ya, consumption smoothing strategy itu, orang tua itu pertama, kalau misalnya terjadi shock ekonomi itu, 1, anak berhenti sekolah. Tapi biasanya perempuan suruh berhenti dulu, laki-lakinya masih jalan. Yang kedua, kalau memang sudah parah banget, ya udah itu tadi, salah satunya adalah dinikahkan. Duh, ya ampun, kasihan bener ya kalau jadi anak perempuan udah jadi yang paling duluan disuruh berhenti sekolah. Kalau situasi makin parah malah dinikahin.
Ini jadi kayak langkah terakhir banget yang mereka lakukan untuk bertahan di tengah guncangan ekonomi. Ini asumsinya semua langkah udah dicoba ya Naomi ya. Misalnya ambil tabungan, pinjaman dari tetangga, gali lubang tutup lubang, jual aset, mengurangi pengeluaran sampai menurunkan standar gizi atau bahkan memberhentikan anak dari sekolah gitu. Jadi jalan terakhirnya adalah, nak kamu nikah aja ya. Mungkin at least ketika saya udah nggak punya semuanya, opsi yang semuanya itu nggak ada, mungkin secara logis juga akan melakukan gitu loh. Dan juga misalnya bagaimanapun juga ada value yang mungkin saya juga terpengaruh mungkin dengan agama anak perempuan itu kan, mungkin juga lebih condong masalah safety ya safety atau sins atau apa, menjaga anak. Ini sistem di kita adalah misalnya ini di bawah suami, berarti tanggung jawab suaminya. Itu adalah sebuah decision tree yang umum dan banyak terjadi di negara berkembang ya. Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya. Kita kembali lagi di Sains Sekitar Kita. Kita masih ngebahas soal hubungan antara bencana dan kasus pernikahan anak yang memang ternyata ada hubungannya. Nah, kita sekarang masih ditemenin sama peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Teguh Dartanto, dan mahasiswanya yang juga lagi menempuh studi S2 di Eropa, Ratih Kumaladewi. Kalau tadi kita udah sempat ngobrolin bareng sama Lutfi juga, kasian sih memang, terutama kalau anak perempuan ya. Itu udah yang paling duluan mungkin disuruh berhenti sekolah. Terus kalau situasi ekonominya makin parah, ujung-ujungnya bukan hanya anak perempuan aja, tapi mau siapapun itu mereka harus rela untuk jadi korban tanda kutip untuk dinikahkan, ya gak sih? Dan yang sedihnya lagi, bisa dibilang ini jadi kayak barang investasi gitu. Kalau Dr. Teguh sendiri menjelaskannya begini. Anak itu akhirnya dianggap sebagai goods, investment good. Karena anak, apalagi dengan sistem di negara berkembang seperti Indonesia yang sistem jaminan sosialnya itu belum berkembang. Orang itu invest anak berharap suatu saat in return akan giving back. Artinya memang ya saya nggak mengatakan bahwa ini nggak manusiawi ya, tapi dalam perspektif ekonomi, anak itu adalah bisa dianggap sebagai barang investasi. Karena investasi, ya orang tua kan nyekolahin macam-macam itu kan investment ya. In return ya mereka berharap suatu saat akan kembali. Ya mungkin banyak orang seperti itu. Ini Naomi, satu hal yang sering membuatku punya reservations atau keraguan gitu ketika misalnya memikirkan tentang pernikahan atau punya anak gitu, yang aku rasa juga dimiliki oleh banyak orang di generasiku kali ya. Kalau dari sudut pandang kamu gimana Naomi? Kamu kan udah punya anak nih. Kalau aku pribadi, karena memang aku punya anak dan kebetulan memang anakku perempuan, itu kalau ngelihat kondisi seperti ini dan bisa dibilang tanda kutip jadi barang investasi, wah jangan sampai lah. Aku sangat nggak setuju sebenarnya. Cuma kalau sampai ada hubungannya si bencana ini sampai menikahkan anak di usia yang masih muda, menurut aku sih kurang bijak ya gitu. Kalau mungkin respons pertama kita mungkin adalah, ini eksploitasi anak banget nih ya. Tapi ternyata Dr. Teguh itu juga mengingatkan bahwa kita tuh kalau bisa jangan semudah itu ketika memberikan penghakiman gitu ya. Kita kan kacamatanya sekarang ini seringkali sebagai orang urban middle class gitu ya, yang mungkin luput mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi keputusan untuk child marriage gitu ya. Misalnya nih, kondisi ekonomi kita di penjuru Indonesia ini kan luar biasa timpang banget, ada economic inequality yang cukup besar, dan itu membuat kemampuan kita untuk menghadapi economic shock itu jadi beragam juga. Akses terhadap financial access itu ketika orang terjadi shock itu penting. Kalau di modern atau di kelompok perkotaan, kalau dia sudah orangnya bankable, punya financial literacy dan juga dia sudah financial inclusion, kalau orang perkotaan kan bisa kartu kredit.
It's very simple thing, nggak perlu proses panjang kan, Anda tinggal gesek aja. Sekarang apalagi di perkotaan ada pay letter, pinjaman kan juga mulai banyak dengan fintech. Tapi ketika di pedesaan akses terhadap kartu kredit kan nggak banyak. Kalau misalnya ada akses finansial yang lebih mudah, saya rasa orang itu juga mungkin nggak gegabah ya di dalam mengambil decision making ketika ada shock. Kemudian itu yang satu, yang kedua adalah adanya perbedaan generasi. Ini juga bisa mempengaruhi cara berpikir tentang pernikahan dan anak. Artinya memang dalam konteks sekarang melihat generasi kalian ini, marriage pasti akan molor. Anda pasti akan mengeksplor dulu your satisfaction tanpa harus punya anak dulu kan. Ya, terlepas misalnya agama apapun, Anda bisa sexually aktif kan. Terlepas ya kalau misalnya Anda masih memegang agama dan agama nggak boleh, ya itu ini. Tapi kan sekarang juga persepsi orang, pandangan orang terhadap hal itu kan juga mulai mengendor kan. Sehingga Anda ingin memiliki keturunan itu kan another purpose of marriage kan. Kalau misalnya kita itu equal ya, dalam konteks Indonesia equal developmentnya, mungkin bisa ya dengan sendirinya child marriage itu akan hilang. Tapi kita harus paham bahwa Indonesia is very very diverse and very very unequal dari sisi socio-economic development, dari sisi way of thinking. Dan berarti artinya kan hal-hal seperti ini, child marriage, kesempatan kerja, dan itu kan sangat tergantung dari kondisi bagaimana kita dilahirkan, kondisi tempat tinggal kita waktu kecil, kondisi keluarga dan seterusnya gitu. Alias ini kan topik tentang privilege ya Naomi ya. Yes, dan ya mungkin lebih ke arah ketika ekonomi memang sulit, mungkin hal terpaksa kalau di film-film itu sampai anaknya tuh dikorbankan untuk kamu nikahnya sama juragan ini supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Mungkin begitu. Kayaknya tontonan film kita beda ya kayaknya. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari fakta dan apa yang terjadi ini, apa nih yang bisa dilakukan? Tentu kita nggak pingin dong anak-anak perempuan di masa mendatang itu harus merasakan ini juga kan? Karena riset ini konteksnya adalah soal bencana ya, maka ini mungkin yang harus jadi sorotan pertama kita. Secara alami, Indonesia itu punya potensi bencana yang besar, kayak frekuensi terjadi bencana itu cukup besar di sini. Artinya semakin banyak bencana, ada kemungkinan bahwa semakin banyak terjadi kasus perkawinan anak karena banyak yang nggak siap dengan economic shock yang ditimbulkan oleh bencana misalnya. Maka solusinya menurut Dr. Teguh yang utama adalah memperbaiki ketahanan masyarakat atau ketahanan desa terhadap bencana supaya semakin resilient dan tahan terhadap bencana di masa depan. Dari pengalaman riset literatur yang lain, yang pertama memang ketika satu mitigasi terhadap bencana itu disaster mitigation itu is very important. Di kita itu kan jarang melakukan persiapan kan, kita itu selalu reaktif. Artinya disaster mitigation itu one part. Jadi dari studi saya kemarin pakai data PODES, itu adalah kayak semacam sensus desa di Indonesia tahun 2014. Hanya 4% desa di Indonesia punya alat keselamatan tersedia seperti perahu karet dan sebagainya tersedia untuk respon bencana. Jadi hal ini mungkin bukan the whole picture, but it's an indication that there's a lot of things need to be done in this mitigation aspect of disaster readiness in our country. Dampak bencana itu bisa dikurangi sehingga negatif impactnya terhadap kesejahteraan keluarga itu bisa dikurangi. Maka ketika dampaknya kurang, maka choice dari rumah tangga itu nggak harus sampai opsi terakhir gitu. Menikahkan anak itu kan opsi terakhir, bisa menggunakan opsi-opsi yang ada. Hal lain yang juga nggak kalah penting itu adalah memperhatikan kelompok yang lebih rentan ketika timbulnya bencana. Tapi kalau aku ngelihatnya gini nih, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana kayak banjir, gempa, atau longsor gitu kan, berarti beresiko tinggi dong ya keluar masuk pengungsian gitu. Dan kalau kita tahu sih pengungsian itu sering nggak layak ditempatin lah. Semua orang ngumpul di satu tempat berjam-jam, terus pakai fasilitas bareng-bareng, dan gak jarang juga banyak kejadian kasus pelecehan seksual di situ kan. Jadi orang tua kan merasa khawatir kan sama keselamatan anak perempuannya. Jadi mending mungkin cepet-cepet dinikahin biar ada yang ngejagain gitu. Bener gak sih? Iya, bener banget Naomi. Jadi
Pak Teguh dan Rati ketika aku ngobrol sama mereka juga menekankan hal ini juga gitu, karena dalam proses riset mereka ada banyak literatur yang juga menyebutkan demikian gitu. Mereka sempat mengatakan seperti ini. Kedua itu adalah respons bencana. Untuk dari pemerintah sendiri, hal yang penting adalah untuk aware bahwa ada vulnerable groups yang mereka bisa lebih rentan untuk terdampak dari bencana ini. Dan untuk kasus studi skripsi saya, dia di sini anak perempuan, mereka ada kemungkinan loh anak ini berhenti sekolah dan juga masuk ke dalam pernikahan dini, karena concern orang tua salah satunya to alleviate their burden, but at the same time ada juga studi yang menunjukkan karena orang tua itu mereka khawatir dengan tempat pengungsian yang tidak aman seperti itu, so they think it's the way to save their young girls. Kalau pendapat aku ya, sebaik-baiknya solusi itu adalah menaikkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jadi nggak usah mempertimbangkan sampai pilihan itu menikahkan anak gitu. Dan tentu aja kesadaran soal pendidikan itu kan penting buat semua anak, nggak cuma anak laki-laki aja. Yap, benar banget. Poin ketiga yang juga ditekankan oleh Pak Teguh dan Rati itu juga adalah pendidikan. Ketika di jangka panjang, education is the most powerful. Karena dengan education, satu, Anda mempospon usia kan, karena dia harus beraktivitas terus pendidikan. Yang kedua, dengan education itu bisa membuka kesempatan orang untuk another activities. Ya kan, dengan adanya pendidikan maka dia bisa ada kesempatan kerja. Orang kesempatan kerja akan molor lagi. It makes me okay. I realize how important equal opportunities for everyone. How if everyone have I feel like I consider myself lucky because I have the opportunities to have a higher education and then to access information that are in urban areas, to have inspiration about my career. So I think this is the one of the foundation about the early marriage phenomenon. If those girls or those boys have the same opportunities, have the same equal information, access, that they knew there's so many things they can do in life, I don't think they're gonna have times to think about having marriage in the early age. Aduh, berasa langsung pengen pulang nih, memastikan kalau anak perempuan aku baik-baik aja, terus bisa ngeraih pendidikan yang tinggi, dan jangan sampai lah ya aku sampai memikirkan harus menikahkan anak di usia dini. Soalnya kalau dibilang zaman sekarang itu kan semua nggak serba murah ya. Masih TK aja uang sekolahnya sudah berjuta-juta, apalagi nanti pas dia udah kuliah dan seterusnya ya. Itu gimana perannya kita sebagai orang tua deh, bisa pinter-pinter cari duit untuk menghidupi anak kita secara layak. Nah, buat keluarga-keluarga lain yang mungkin tinggal di daerah bencana, penting banget juga ya untuk punya mitigasi atas segala kejadian yang ada, karena memang dampaknya itu memang bisa kemana-mana. Nah, buat keluarga-keluarga lain yang tinggal di daerah bencana, penting banget ya untuk punya mitigasi atas berbagai kejadian, karena memang dampaknya itu bisa kemana-mana ternyata ya. Wow, seru banget ya obrolan kita di episode kali ini, karena juga relate sama kehidupan sehari-hari juga. Kira-kira ini di next episode kita bakal ngebahas apa nih Mas Lutfi? Iya benar, seru dan tragis ya, cukup membuka mata terhadap adanya ketimpangan ekonomi di seluruh Indonesia ya. Tapi next week ini lumayan sedikit lebih optimistik gitu ya nadanya. Next week kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa menggunakan big data untuk memperbaiki kondisi lalu lintas Jakarta. Wow, mesti pakai kuota dong. Oke, thank you ya. Oke, kalau kamu punya saran, ditunggu ya. Kirim langsung ke podcast@kbrprime.id. Kalau udah dengerin podcast ini, jangan lupa juga posting di media sosial, terus mention ke kita di IG kita di @kbr.id dan juga di IG @conversationidn. Naomi dan Lutfi pamit dulu ya. Dadah.